Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa aswajihi wa ali baiti ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu hadratul mukarram mudirul mahadul madrasah Al-Quran la raiba hanifida khususnya Abi Hanifah Numida. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang keutamaan qiraah dan ahlul qiraah. Jadi ini presentasi saya tentang peta imajinasi yang ini. Kita langsung masuk ke yang berikut, yang cabang pertama, yaitu diriwayatkan secara sahih dari Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an dari Nabi SAW. Beliau bersabda, ya ummul qaumah aqra'uhum li kitabillah. Artinya, hendaknya yang mengimami suatu kaum adalah yang paling ahli membaca kitab Allah. Hadis riwayat Muslim. Terus kita masuk ke cabang yang berikutnya. Ini masuk ke kita balik dulu. Jadi maksudnya ini yang mengimami suatu kaum itu yang paling ahli membaca kitabullah. Karena apa? Kalau semisal yang memimpin itu bukan ahli membaca kitabullah, takutnya nanti dasar hukumnya bukan dari Al-Quran, dari kitab-kitab Allah, seperti itu kurang lebihnya. Yang dimaksud dari hadis yang ini seperti itu. Jadi kita masuk yang berikutnya, bab berikutnya, yang berikutnya ini, cabang berikutnya yaitu Al-Hajj ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Artinya, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Al-Hajj ayat 32. Terus, yang dimaksud ini yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Nah, sesungguhnya itu timbul adanya sikap kita yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu timbul dari ketakwaan hati. Jadi hati kita itu bertakwa dengan cara mengagungkan syiar-syiar Allah, seperti itu. Jadi kita masuk yang berikutnya, yaitu yang diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ijlalillahi ta'ala ikramu disyaibah al-muslim wa hamilil Qur'an ghairu ghali fihi wal jafi anhu wa ikramu di sultanil muqsid. Artinya, termasuk pengagungan kepada Allah Ta'ala menghormati seorang muslim yang telah tua, memuliakan penghafal Al-Quran dengan sepantasnya, tidak terlalu berlebihan dan tidak pula mengabaikannya, dan memuliakan pemimpin yang adil. Nah, berdasarkan bab ini yang dimaksud, yang menjadi poin utama dari hadis yang kali ini, yaitu tadi kan artinya termasuk pengakuan kepada Allah Ta'ala. Jadi yang termasuk pengakuan kepada Allah Ta'ala itu yang pertama menghormati seseorang muslim yang telah tua. Jadi sesepuh kita yang muslim, yang mbah-mbah kita yang sudah tua, yang kalau kita bilang sesepuhnya orang Islam lah, itu dihormati, maka itu termasuk sikap pengakuan kita kepada Allah Ta'ala. Terus yang kedua yaitu memuliakan penghafal Al-Quran dengan sepantasnya. Jadi ini karena sebenarnya saya punya pendapat soal ini, karena penghafal Al-Quran itu kan memang dia itu hafal Al-Quran, tapi belum tentu juga itu kayak kalau kita bilang pantas untuk dijadikan pemimpin atau ini. Karena belum tentu orang yang menghafal Al-Quran itu bisa terpercaya. Ya mungkin hafal Al-Quran, tapi dia itu nggak terpercaya. Jadi ini makanya kalau setelah saya tahu hadisnya ada dengan sepantasnya, berarti kalau dia emang nggak pantas untuk dimuliakan, ya jangan dimuliakan. Maksudnya apa? Dimuliakan itu sesuai kadarnya. Jadi kalau memang orangnya itu memang pantas untuk dimuliakan, ya baiknya dimuliakan. Kalau enggak, ya udah. Intinya jangan diganggu seperti itu. Terus yang berikutnya, hadis yang berikutnya yaitu diriwayatkan dari Sahihain. Dari Sahihain Nabi bersabda, wa man shallas subha fahuwa fi dhimmatillahi ta'ala fala yatlubannakum Allah Ta'ala bisyai'im min dhimmatihi. Artinya,
Barang siapa yang mengerjakan salat subuh berarti ia masuk dalam jaminan Allah. Jangan sampai Allah menuntut kalian terkait jaminannya. Nah, ini sebagai bentuk motivasi kepada kita bahwa yang mengerjakan salat subuh berarti ia masuk dalam jaminan Allah. Terus kalau konsepnya ini nggak mengerjakan salat subuh ya kurang paham sih kalau saya. Ini karena kita sendiri kan salat subuh kan kewajiban gitu. Jadi ya berarti ya masuk dalam jaminan Allah. Mungkin ini masalah yang tadi Allah jangan sampai Allah menuntut kalian terkait jaminannya. Jaminannya yang dimaksudkan jaminan Allah karena ia mengerjakan salat subuh gitu. Mungkin yang dimaksud karena dituntut karena kita melakukan dosa atau mungkin sholat kita nggak sah atau gimana. Wallahu a'lam. Terus kita masuk yang cabang berikutnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annallaha qala man ada li waliyan faqad adani bil harbi. Artinya bahwasanya Allah berfirman, siapa saja yang menyakiti waliku, maka ia telah mengumumkan perang terhadapku. Jadi hadis riwayat Bukhari. Jadi ini maksudnya adalah sebagai motivasi bahwa orang yang seorang wali yang memang pantas dianggap wali karena kan ada kan kalau wali itu dia itu kayak rangkapnya wali tapi ternyata orangnya itu nggak bisa kayak dipercaya atau cocok mungkin kalau kita bilang pantas dianggap wali. Nah, jadi yang walinya yang benar-benar wali itu kalau ada yang menyakiti seorang wali, maka wali yang benar-benar walinya Allah. Nah, maka orang yang memeranginya itu mengumumkan perang terhadapku. Yang kalau dia terhadapku berarti terhadap Allah. Nah, yang dimaksud ini kayak kita itu seakan-akan memusuhi Allah seperti itu. Kurang lebihnya. Jadi sekian presentasi dari peta imajinasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.